Terhormat Pak Tulus, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini ya, setelah selesai kita kegiatan di bawah tadi, yaitu kegiatan Pemilos dan P5BK ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan berkah karunia-Nya, kita semuanya diberi kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan agenda kegiatan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau saya boleh cerita ya, yang pertama adalah yang disampaikan Pak Tulus tadi adalah diseminasi kegiatan Pak Tulus berkaitan dengan pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi saat ini Pak Tulus adalah dalam rangka pelatihan manajerial kepala sekolah, sehingga berkaitan dengan pengembangan sekolah harus dilaporkan secara intens, baik secara offline maupun secara online. Nah, kemarin Pak Tulus sharing ke saya berkaitan dengan agenda kegiatan ini. Akhirnya saya di sini sebagai berkaitan dengan program-programnya Pak Tulus, saya ikut serta karena di sini saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak bersama teman-teman saya, yaitu Pak Iza, kemudian Pak Pris, itu adalah ada tugas berkaitan dengan sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi saya numpang kegiatannya di Pak Tulus ini, gitu ya. Terus kemudian saya di grup praktek baik. Biasanya grup praktek baik itu adalah sangat up to date sekali. Diinformasikan bahwa guru yang sertifikasi itu untuk lebih aman sekarang sudah mulai mengerjakan aksi nyata di PMM. Karena di PMM itu Bapak Ibu kurasi, kemudian untuk verifikasi itu memerlukan waktunya adalah lama, minimal 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Jadi nanti 2024 itu paling tidak ketika ada kebijakan bahwa guru sertifikasi harus punya minimal 1 sertifikat, panjenengan semuanya adalah sudah aman. Jadi kan ini masih ada waktu. Nanti akan saya perlihatkan sertifikat saya atau di PMM yang paling sederhana, dan dengan insya Allah semuanya akan bisa melaksanakan ya. Jadi itu nanti saya beritahu ke jenengan supaya jenengan sudah mulai nyicil untuk mengerjakan. Yang saya sampaikan kepada jenengan semuanya adalah bukan yang buat video dan sebagainya, bukan. Nanti yang paling sederhana, hanya nempel-nempelkan foto itu. Buktinya adalah saya sudah dapat sertifikat ya. Memang ada yang buat video dan sebagainya, tetapi ini nanti saya share kepada jenengan yang paling mudah, paling sepele, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan. Ini jenengan cicil supaya apa? Nanti kalau ada kebijakan baru di tahun 2024 itu adalah jenengan sudah tidak bingung lagi. Karena Bapak Ibu ya, saya mengalami sendiri, kami mengalami sendiri di guru penggerak itu semuanya serba online dan bisa tercatat dengan baik melalui PMM. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, hal ini perlu kita sadari semuanya, mau nggak mau ya, bisa nggak bisa, kita harus mengikuti arus yang ada, mencoba beradaptasi, mencoba untuk belajar ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, yang pertama poinnya nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif di tugas saya Bapak Ibu di pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua adalah nanti saya perlihatkan PMM saya. Yang ketiga adalah nanti persiapan berkaitan dengan supervisi yang insya Allah akan kita laksanakan adalah minggu depan. Sambut siap. Kok masih tegak semuanya ini? Karena mendengar dari Pak Bagus tadi ya. Tenang Bapak Ibu ya. Pollingnya anak saya simpen, Pak Bagus tadi
menyampaikan, tidak saya sampaikan Pak Bagus, nanti saya langsung menyampaikan ke jenengan secara pribadi supaya jenengan dapat merefleksikan diri sendiri. Itu adalah bukan dari siapa-siapa tapi dari anak-anak sendiri. Langsung saya japri kepada jenengan semuanya supaya apa? Supaya bisa melihat hasilnya dari anak-anak. Jadi itu bukan dari hasil saya, bukan dari saya ngisi dan sebagainya, bukan ya. Oke, sambut siap Bapak Ibu. Sambut siap Bapak Ibu. Oke, Pak Anas. Saya tadi kan lihat Pak Anas. Pak, sambut siap. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Iza, Pak Pris, bagaimana? Sudah sampai ini apa belum? Ya, ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu semuanya itu sudah ada di sekolah kita, itu sudah ada dan menjadi aset kekuatan kita semuanya. Tetapi yang jadi masalah di sekolah kita itu adalah satu, konsistensi. Ya, semuanya sudah ada budaya positif ini. Cuma yang jadi masalah di sekolah kita itu satu, konsistensi. Jadi tidak konsisten ya. Kemudian yang kedua itu adalah tidak saling berkolaboratif. Jadi satunya itu berjuang banget, satunya salah-salah, satunya aduh lapoai. Nah itu sebenarnya aset yang ada di sekolah kita ini luar biasa. Kenapa kok saya bilang gitu Bapak Ibu? Karena ketika kami di CGP itu adalah berpresentasi, itu kegiatan kita itu adalah selalu di-applause oleh sekolah-sekolah lain. Berarti kegiatan kita, apa yang ada di sekolah kita, aset-aset yang ada di sekolah kita itu luar biasa. Tetapi di sini kita adalah butuh yang namanya konsisten dan saling berkolaborasi. Nah, kalau dua ini kita lakukan, insya Allah apa yang menjadi cita-citanya Pak Tulus tadi, bahwa sekolah kita ini akan maju, berkembang dan sebagainya, itu adalah akan bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, saya di sini bersama teman-teman adalah masuk di angkatan 9. Senior saya adalah Bu Chandra di angkatan ke-5. Nah, ini yang saling di sini ya, oke. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah Bapak Ibu yang ringan-ringan saja yang ada di sekolah kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit menambah pengetahuan, menambah sedikit pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama yang saya sampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan digitalisasi, era globalisasi, paradigma belajar itu adalah sudah berubah. Ini yang harus mau, gak mau, harus kita sadari. Jangan samakan dengan, lah aku biyen, lah biyen iku arek dikemekno iso, lah arek biyen tak kandhani ngene tok iso. Itu yang harus kita sadari, bahwa paradigma belajar itu sekarang adalah sudah beda. Karena apa? Perkembangan digitalisasi yang luar biasa, informasi yang luar biasa. Kalau dibandingkan pinter-pinteran, masih pinteran Google dibandingkan kita, ya kan? Anak-anak kita nerangkan, anak-anak searching tok itu loh sudah ada. Matematika di papan, jangan oleh soal sama anak-anak pakai fotomet langsung keluar jawabannya. Nah, jadi itu paradigma pembelajaran yang baru itu harus kita tanamkan di diri kita sebagai guru, bahwa anak yang kita sekarang pegang, bahwa anak yang sekarang kita didik itu adalah beda dari tahun ke tahun. Karena apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya adalah sudah berbeda. Kodrat alam kayak gimana? Kodrat alam dulu namanya Gedok itu masih desa, tapi sekarang setiap hari bandengan, berarti sudah kota. Nah, itu sudah kodrat alamnya sudah beda. Nah, sekarang kodrat zaman,
Ya, dulu HP masih jarang, akses internet, informasi adalah minim, tapi sekarang dengan sangat mudah. Nah, ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Jadi, lek zaman biar anak-anak itu tak kandani ini bisa. Sekarang kok tambah tambah menurun, tambah begini, tambah begini. Nah, itu kita harus menyadari bahwa anak-anak itu tumbuh di era dan zaman yang berbeda dengan kita. Kok kita dengan yang 3 tahun kemarin pun sudah berbeda. Itu yang harus kita sadari bersama. Dulu di sini yang bisa memberikan ilmu kepada anak-anak adalah cuma Bapak Ibu guru. Anak-anak mendapatkan informasi, pengetahuan itu adalah apa kata Bapak Ibu gurunya. Tapi sekarang adalah tidak. Anak-anak bisa mendapatkan informasi dari segala sisi. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini ilmunya kurang, anak-anak bisa belajar melalui YouTube. Misalkan Bapak Ibu di sini adalah misalkan kurang maksimal di buku LKS tidak ada atau di buku cetak tidak ada, anak-anak bisa cari di Google. Nah, itu yang harus kita sadari Bapak Ibu ya. Dan perlu ditekankan lagi Bapak Ibu semuanya bahwa nantinya ketika anak-anak selesai dari pendidikan di sekolah ini, yang diingat adalah bukan pelajaran kita. Coba jangan ingat nanti anak-anak keluar 3 tahun, limit apa? Gak akan ingat. Tapi yang diingat adalah kesannya. Guru yang paling menyenangkan siapa? Guru yang enak ngajarnya siapa? Guru yang gak pernah kosong siapa? Guru si gelek kosong siapa? Itu yang akan mancep di anak-anak. Itu yang akan dikenang anak-anak. Bukan materi yang kita sampaikan, bukan Bapak Ibu. Tapi apa kesannya kita, bagaimana kita menuntun anak-anak, bagaimana kita mendidik anak-anak dengan baik. Kalau itu misalkan kita pegang, nanti itu kita mengajar itu akan dengan apa ya? Dengan senang, maksudnya itu adalah saya belum sampai tahap itu belum Bapak Ibu, tapi karena ini tugasnya saya mendiseminasikan kepada jenengan yang saya peroleh, jadinya adalah supaya nanti ketika anak-anak selesai dari sini itu adalah kesannya kepada kita adalah baik. Guru yang selalu mendisiplinkan saya adalah kayak gitu, kesan yang baik-baik kayak gitulah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau soal pelajaran Bapak Ibu, insya Allah anak-anak itu ketika lulus dari sini itu tidak banyak yang ingat, tapi kesan terhadap kita. Nah, marilah di sekolah kita ini kita tanamkan kayak gitu. Kita memberikan kesan yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Agar apa? Anak-anak itu di sini sebagai sekolah kedua, sebagai rumah kedua mereka. Mereka adalah merasa nyaman, senang, bahagia, sampai gak pengen pulang dan sebagainya. Ya, itu. Jadi itu mungkin yang awalan yang perlu saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini saya ambil dari PMM. Ya, jadi Bapak Ibu ada 5 ciri guru, kontrol guru. Jenengan nanti silakan jenengan resapi, jenengan itu masuk yang mana? Ya, ada tipe penghukum, dihukum. Ada tipe pembuat rasa bersalah. Wah lele, aku kesel-kesel. Kok ini orang ngerti-ngerti. Kayak gitu, pembuat rasa bersalah. Ada tipenya adalah ya. Nanti jenengan rasakan sendiri. Jenengan itu tipe yang mana dari sini? Nah, nanti akan kita ambil kesimpulan bahwa tipe yang baik itu kayak gimana, ya. Jadi ada 5 kontrolnya guru. Semuanya saya nanti bingung. Kalau jenengan nggak masuk ke 5 ini masuk golongan mana itu nanti saya bingung. Tapi jenengan rasakan sendiri, jenengan itu masuk tipe yang mana. Oke Pak Non, silakan. Monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5
Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini ya Bu ya. Sekarang merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah Bapak Ibu, penghukum sama pemberi rasa bersalah sudah bisa dipahami
sebagai posisi teman. Anak-anak adalah friend-nya kita, kayak gitu. Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lanjut. Kalau ini berdasarkan tata tertib. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ada sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, sudah. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, 3 orang ya, selain CGP, ya 3 orang selain CGP, minta pendapatnya jenengan itu yang setuju posisi mana dan apa alasannya. Yang pertama adalah saya mintanya adalah dari ibu-ibu dulu. Dari ibu-ibu siapa yang berkenan untuk menyampaikan apa yang sudah dilihat dari video tadi, monggo saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Wita kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hal ini adalah pembahasan yang paling saya tunggu sebetulnya Bu Wita. Jadi kebetulan kalau ini saya menilai ke diri saya pribadi dulu. Saya bisa jadi ketiga, keempat, dan kelima Bu Wita. Terkadang bergantung kondisi fisik dan psikis saya. Terus terang nih. Tapi kalau untuk yang 1, 2, alhamdulillah belum pernah dan tidak kepingin gitu. Lah dikarenakan pernah di
nomor 3 sehingga tetap tadi kan ada sisi negatifnya ya, menjadikan siswa mungkin kurang mandiri dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan ada posisi ketiga sehingga ada beberapa siswa yang ketika ada apapun kendala dengan guru lain itu waduh lihat kulo. Lah kadang kulo bingung. Ini kalau menurut saya yang paling efektif itu memang posisi manajer kita. Tetapi ada tetapinya. Tetapi memang tidak semua siswa bisa diberi pemberlakuan yang sama. Kadang dalam satu kelas itu diposisikan sebagai teman ngelamar, kadang dalam satu kelas diposisikan sebagai, ketika kita memosisikan diri kita sebagai pemantau, dia tidak nyaman. Kadang di suatu kelas itu pokoknya berbeda-beda, sehingga kalau menurut saya pribadi posisi 3, 4, dan 5 itu satu guru, satu pribadi harus bisa berubah-ubah bergantung siswanya atau karakter siswanya. Begitu Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih Bu Tutut atas pendapatnya berkaitan dengan posisi kontrol dari guru. Selanjutnya adalah dari Bapak-bapak, monggo. Selain Pak Iza dan Pak Pris. Ini yang request kok banyak loh. Terima kasih kita. Pertanyaannya diulang lagi gitu. Jika kita sebagai guru, ya, jenengan itu di posisi mana? Kok tak sama? Tadi pertanyaannya yang paling bagus dulu, jenengan yang mana? Oke, kalau saya sebagai guru ini kadang-kadang sesuai tanggal. Tapi kalau yang merasa sih yang sepertinya ya masih cenderung ke yang pertama dan yang kedua. Meskipun dari pemaparan yang tadi yang paling ideal memang adalah di posisi manajerial. Itu. Mungkin saya sedikit setuju dengan apa yang disampaikan Bu Tutut bahwa tidak semua siswa bisa diperlakukan sama. Terkadang juga kondisi guru pun tidak selalu bisa stabil juga. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas. Ya, memang kita di posisi mana kadang adalah tergantung dari gurunya masing-masing, kondisinya bagaimana. Tetapi dengan melihat ini paling nggak kita bisa pahamkan ya Bapak Ibu ya, posisi mana yang seharusnya kita tempati. Oke, Bapak Ibu, untuk yang ketiga setuju dari rekan saya CGP, coba Pak Pris. Pertanyaannya apa Bu? Misalkan kita sekarang ini menjadi guru, manakah yang perlu kita terapkan pada saat menjadi fungsi apa yang kita terapkan kepada anak-anak sekarang? Baik, terima kasih Bu. Jadi ini menurut pengalaman saya Bu, mayoritas memang saat ini di kita masih cenderungnya banyak di poin nomor 1 dan 2. Karena tema kita adalah budaya positif, alangkah lebih baiknya setelah Bu Ita melakukan diseminasi hari ini, seluruh guru SMK Curek bisa menjadi posisi kelima manajemen. Amin. Plus Bapak Ibu semoga bisa berubah ya. Jadi jangan menjadi posisi pendukung. Lanjut Pak. Karena yang saya rasakan sendiri memang saya pun juga cenderung di posisi 1 dan 2. Tingkat efektivitas pertama dan kedua ini cenderung tidaklah baik untuk peserta didik. Pun demikian dengan kita sudah keluar suara dengan nada tinggi, mungkin tadi dicontohkan teriak-teriak, kemudian hasil akhirnya. Kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Jadi sikapnya Pak Roni.
kebajikan universal. Jadi misalkan kita mendidik anak untuk disiplin di kelas, itu adalah terbawa meskipun tidak di sekolahan. Itu namanya kebajikan universal. Yang kedua, misalkan kita membuang sampah, anak-anak itu pada tempatnya, kita didik untuk membuang sampah pada tempatnya, itu adalah jadi nilai kebajikan universal. Meskipun tidak di sekolah itu adalah bisa diterapkan. Nah, itu yang mungkin di sini akan kita sepakati bersama Bapak Ibu ya. Yang pertama, apakah di sini mungkin kita sepakati mulai hari ini, besok kita laksanakan ya Pak Tulus ya, nanti kalau disetujui. Yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita budayakan di sini adalah budaya senyum, sapa, apalagi Bu Marta yang kita sekarang. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu ya, ini ringan bisa diterapkan. Yang mulai besok harus kita laksanakan adalah budaya senyum, sapa, salam, sopan, santun. Pandai saya nggak banjir? Ya, 5 ini Bapak Ibu, ini adalah sederhana biar ketemu anak-anak Pak. Ya, kita ketemu antar teman juga supaya apa, tali silaturahmi kita tetap terjaga dan sebagainya. Ya, bagaimana, setuju Bapak Ibu? Mulai besok kita terapkan. Ya, jadi itu Pak Tulus, senyum, sapa, salam itu ya, sopan santun ya Bapak Ibu ya. Kita budayakan hal yang sederhana, tapi di sini tadi kan sudah ada pemahaman berkaitan dengan itu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu semuanya, saya tanya ini ya, belum disetujui. Bagaimana kalau kita di akhir pelajaran 5 menit saja, saya minta waktunya, anak-anak dibiasakan mengambil sampah di kelasnya masing-masing, dibuang sampah 5 menit sebelum kita pulang. Ayo anak-anak, sampahnya yang ada di laci dibawa ke tempat sampah sudah tersedia. Nah, itu bagaimana kalau kita terapkan di sekolah kita, minta waktunya 5 menit, itu akan menjadi pembiasaan anak-anak sampai nanti akan ingat, oh ono sampah berarti harus saya buang. Bagaimana? Apakah waktu pulang jadi jam terakhir saja? Itu anak-anak kadang kan bingungnya apa? Belum 5 menit, baru kurang 5 menit tunggu bel untuk pulang. Itu bagaimana kalau kita sepakati itu adalah mengambil sampah atau piket yang ada di kelasnya masing-masing. Bagaimana? Monggo Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Pembina, Bapak Sekalianti, teman-teman dan guru yang kami hormati, para hadirin yang kami hormati. Untuk program kebiasaan, salah satu kegiatan adalah kebersihan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini kami punya program di Sarpras, jadi kami akan memberikan alat kebersihan di semua kelas, mulai dari sapu, kemuncing, sikat, kemudian kalau kembali ada beberapa, kalau kami siapkan di pusat, jadi maksudnya di Sarpras sendiri untuk campaign kalau mungkin ada air tumpah atau apa yang memang harus perlu campaign. Kemudian dan tempat sampah sudah kami siapkan per kelas. Kami punya 28 kelas teori. Ini kami siapin untuk tempat sampahnya sudah tertulis per ruang. Itu kami kemarin pesan di jurusan PKR sudah dibuatkan, tinggal karantina aplikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kami akan komunikasi dengan pihak siswa semua dengan
kondisi inventaris yang ada di kelas. Jadi nanti tiap hari nanti ketua kelas akan data via Google Form dikirim ke Sarpras kondisi kelas pada saat masuk dan pada saat keluar. Jika nanti kami akan controlling inventaris di situ bisa terkontrol di Sarpras. Itu aja 2 kegiatan yang bisa atau kami minta bantuan dari Bapak Ibu guru pengajar, baik itu di teori dan di bengkel di praktek. Terima kasih Bu Ita atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti disetujui ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu mulai besok ya bisa diterapkan untuk piket mengambil sampah di kelas masing-masing. Nanti jika diperlukan kami settingkan dari bel, direkam dan sebagainya ya. Itu kita terapkan, itu adalah salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu minggu depan kita akan melakukan supervisi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Supervisi pembelajaran ini sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah sebagai bahan pemetaan ya. Di sini nanti tindak lanjutnya adalah jenengan model mengajarnya adalah bagaimana terserah, nggak pakai IT pun nggak apa-apa ya. Saya adanya begini Bita ya silakan. Nanti sebagai supervisinya adalah untuk Bapak Ibu di jurusan produktif itu adalah Bapak Ibu Kakomli masing-masing. Sedangkan untuk di wajib A wajib B itu ada saya, ada Pak Bagus, ada Pak Win, ada Pak Yasir, ada Bu Erna ya. Itu nanti akan mensupervisi di kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu semuanya jadwalnya akan kami share minggu depan nih. Tapi ini saya sosialisasikan dulu supaya Bapak Ibu memahami apa nanti dari supervisi itu. Jadi sebagai langkah dari budaya positif kita supaya ada perubahan. Karena memang di option itu selalu ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu pernah disupervisi kayak gitu? Apakah Bapak Ibu pernah ada rekan sejawat yang mendampingi mengajar kayak gitu Bapak Ibu? Oke, itu Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini? Terima kasih Bu Ita atas waktunya. Pemaparan yang sangat menarik sekali dan sangat bagus bagi saya Bu Ita yang telah jenengan paparkan tadi. Nah ini saya mau mengutarakan pemikiran saya saja berkaitan dengan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Itu karena kita sebenarnya sama-sama sebagai manusia seperti itu Bapak Ibu. Apakah mungkin nih kalau kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai guru kurang terpenuhi di sekolah kita? Mungkin seperti itu Bu. Karena yang saya tahu selama ini mungkin kayak kalau dari peraturan udah jelas memang, tapi tentang sikap, tentang psikis itu kadang-kadang yang berpengaruh. Alhamdulillah tadi kita juga menyampaikan untuk membudayakan yang senyum sapa. Nah itu kadang-kadang di sini saya menemukan orang-orang yang menurut saya sendiri saya jadikan panutan, tapi tidak bisa mengayomi kita gitu loh. Jadi kurang tersenyum, menurut saya agak bergetar ini bicaranya. Kadang-kadang itu memang kayak kurang tersenyum seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak gimana sih? Apakah kita ini bawahan, sebawahan itu kah gitu ya? Terus kadang-kadang juga di pojokan memandungkan tangan seperti ini. Itu kadang-kadang saya mikirnya apakah seperti itu dicontoh? Apakah itu kita lakukan seperti itu kita? Jadi ya mungkin menurut saya kita untuk menegakkan keadilan di sekolah kita mungkin alangkah lebih baiknya
jika kita saling introspeksi diri seperti itu. Mungkin dalam hal bercanda juga kayak gitu. Kita tuh orang yang di bawah itu juga mengamati kita. Kadang-kadang bercanda itu mempercandakan sesuatu teman-teman yang di bawahnya dibuat guyonan. Nah, menurut saya itu juga bagian dari pembulian kita. Meskipun orangnya baik-baik saja, tapi kan kayak kalau misalkan ojo ngomong apa, orangku kayak gak sopan, tidak mungkin karena pasti nanti wah apa Pak sama ini dijak guyon gak iso, pasti akan seperti itu. Tapi kalau menurut saya melihat itu sudah masuk ke dalam pembulian gitu loh. Jadi ayolah kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Kita sebagai guru juga memberikan refleksi pada diri kita masing-masing. Begitu juga dengan orang-orang yang memang harus kita jadikan panutan. Iya. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aris. Terus Pak Aris semuanya. Oke. Ya. Makanya Bapak Ibu ya, saya di poin pertama tadi memang itu selalu yang disampaikan oleh fasilitator saya. Ya, ketika kita masuk ruangan atau masuk ke suatu komunitas, wajah kita senyum dengan wajah kita merengut pasti beda kan? Kalau wajah kita itu sudah tersenyum ketemu orang, pasti suasananya akan lebih hangat. Ya, entah itu tanggalnya tanggal 23 misalkan ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, minta tolong ya, saling mengingatkan karena kita adalah di sini satu keluarga. Ya, kita satu keluarga mencari rezeki sama-sama, mencari pahala sama-sama, ya, mencari keberkahan sama-sama. Ya, bagaimana kalau kita itu apa menjaga tempat kita ini juga sama-sama, ya kan? Apalagi Bapak Ibu, habis ini sudah penerimaan siswa baru ya. Kalau kita kompak, kita baik kepada anak-anak, sesama teman baik, insya Allah itu akan menambah rezekinya kita semuanya. Pasti. Ya, oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi dari teman-teman? Ada tidak ada? Oke, Bapak Ibu, nanti sesi selanjutnya mungkin saya akan membuka tentang PMM saja, ya contoh PMM-nya saya yang sederhana dan sudah divalidasi. Sebelum itu Bapak Ibu, sambut capek apa belum? Oh belum. Bapak Ibu saya minta berdiri ya Bapak Ibu ya. Ini bagian dari pembelajaran kita di CDP Bapak Ibu. Ayo nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Ayo Pak Iza sudah tugasnya deadline-nya masih jam 12 malam. Ayo Pak, jam 12 malam saya saja belum. Ya, ayo Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak tulis di depan sini, Pak Bagus di depan sini, monggo. Oke.
ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan membuka PMN saya. Pak Roni monggo sebelumnya saya tutup dulu Bapak Ibu semuanya. Saya akan jadi operator PMN saya. Pak Roni biar menjelaskan ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya atas atensinya yang luar biasa ya. Saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan berkaitan dengan paparan yang saya sampaikan ini. Saya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu memberikan kritik masukan kepada saya melalui WA atau apapun ya kepada saya, silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, keberkahan untuk kita semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabarnya hari ini bagaimana? Oke, ya. 10 RPL 2 hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, kemudian nanti kita akan menjalankan secara bersama-sama ya. Jadi nanti di keyakinan kelas ini berbeda dengan tata tertib sekolah. Jadi keyakinan kelas ini adalah harus sepakat semuanya. Tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa terpaksa ya. Nah, ini nanti contoh keyakinan kelas itu bagaimana? Jadi misalkan setiap hari kalian masuk jam berapa? Berarti nanti ketika nanti kalian datangnya lebih dari 6:30, maka dinamakan apa? Nanti harus kita sepakati ya. Boleh nggak terlambat? Tidak. Oke. Ya, tidak boleh terlambat. Terus kemudian setelah kita masuk kelas, berarti ketika nanti mengikuti pelajaran, saya tanya, boleh makan atau minum enggak pada saat pelajaran? Boleh. Ya. Apakah boleh bergurau? Tidak. Kemudian misalkan yang boleh apa kita sepakati? Misalkan pada saat pelajaran boleh nggak kita berbicara dengan teman? Boleh. Ya. Misalkan kita pembelajaran di luar boleh apa enggak? Boleh. Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita membuat batasan mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Sekarang misalkan ada yang tahu contoh lain keyakinan kelas selain yang Bu Ita jelaskan tadi. Nanti teman-temannya itu menyampaikan boleh atau tidak. Misalkan angkat tangan. Bu, misalkan pada saat bukan istirahat kita ke kantin, berarti boleh apa enggak? Nah, oke, ayo siapa yang bisa contoh satu membuat keyakinan kelas? Contohnya apa? Yang nanti tinggal tanya ke temennya, ini boleh atau tidak? Yuk, siapa yang tahu? Contohnya terserah. Misalkan, Bu, saya coret-coret bukunya teman saya, boleh apa enggak? Kayak gitu loh. Bu, saya misalkan menyembunyikan HP-nya teman saya, boleh apa enggak? Kayak gitu. Nah, siapa yang tahu contoh kemudian temennya tanya ke temennya, setuju atau enggak, diperbolehkan atau enggak? Ayo, salah satu bisa angkat tangan. Siapa? Ya, apa Mila? Teman-teman, apakah saya boleh mencoret meja? Mencoret meja, bagaimana? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Merusak fasilitas sekolah. Oke, hebat ya. Merusak fasilitas sekolah, maka tidak diperbolehkan.
Bolehkan, ya. Ada lagi, ayo silakan angkat tangan. Contohnya lagi apa? Terserah kalian, nanti tinggal tanya temennya. Boleh apa enggak? Misalkan tadi coret-coret meja, temennya sepakat, boleh, kayak gitu ya, satu kelas ya. Tetapi kita lihat dulu ya, itu sesuai dengan tata tertib atau adab istiadab atau tidak ya. Yuk, sekarang ada lagi, siapa yang mau menyumbangkan satu ide yang nanti bisa kita sepakati di dalam kelas? Ada? Yuk, angkat tangan. Siapa? Contohnya, ya, apa leh? Teman-teman, apa kita boleh mengerjai teman saat pengajaran? Oke. Apakah kita boleh mengerjain teman ketika pembelajaran? Mengerjain ini berarti kayak gimana contohnya? Iseng-iseng, mengganggu, kayak gitu ya. Boleh apa enggak? Yang boleh berapa orang? Berarti semuanya setuju enggak boleh ya? Ya. Kenapa kok kita tidak boleh mengerjain teman kita? Dapat menimbulkan Pertengkaran. Iya, menimbulkan pertengkaran. Kemarin sudah lihat belum yang ada pembulian akhirnya jadi bertengkar ya. Nah, itu salah satunya adalah di kelas sering apa? Sering melakukan dikerjain dan sebagainya, gitu ya. Oke, anak-anak sudah paham enggak itu tadi contoh-contoh keyakinan kelas? Ya kalau mau angkat tangan agak malu ya, karena mengungkapkan pendapat ya. Nah, ini nanti Bu Ita punya kertas stick note ya. Nah, di kertas ini coba kalian tulis yang kalian inginkan di kelas ini apa. Nah, setelah ini kalian tulis, ya kalian tulis minimal 1, maksimal 3. Paling sedikit 1, paling banyak adalah 3. Kayak itu tadi contohnya ya, yang disebutkan Mila ya, disebutkan teman kalian. Kalian tulis 3. Kalian misalkan nulis cuma 1 juga enggak apa-apa ya. Nanti kalian tempelkan di sini. Nanti kita bacakan bersama-sama. Tinggal kalian nanti setuju atau tidak. Kalau setuju, maka kita jadikan ditempelkan di sini jadi keyakinan kita, keyakinan kelas kita bersama, gitu ya. Oke, sekarang Bu Ita bagikan ini, silakan ditulis ya. Oke, Ila ke belakang, ini ke belakang, dituliskan 1 boleh, maksimal adalah 3. Oke, silakan dituliskan contoh keyakinan kelasnya. apa ya? Oke. Oke, tuliskan langsung nanti selesai ditulis, maju ke depan, ditempelkan ke sini ya. Terserah setiap anak, nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa ya. Terserah. Misalkan, boleh membawa makanan ketika pembelajaran atau apa gitu ya. Ada yang ditanyakan, ada yang sulit enggak? Oke, silakan. Kalau sudah, jangan lupa untuk ditempelkan di depan. Enggak bawa pulpen ya, Lia? Iya, enggak apa-apa. Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah tempelkan. Gak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Ya, tempelkan.
Di sini Mila ya. Mila membaca. Bu Ita yang membacakan, nanti yang oke berarti ditempelkan di sampingnya. Kuali. Ambil lagi, Le. Ini. Oh ya. Yang terbalik boleh ambil lagi ya, yang terbalik ya. Oke. Anak-anak, terima kasih ya. Ini kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas 10 RPL 2. Tetapi di sini tidak semuanya menjadi keyakinan kelas. Kita harus menyepakati bersama apakah yang tertulis di sini itu adalah kita setujui bersama atau tidak. Paham ya? Oke. Mila minta tolong ya, nanti yang kita sepakati ditempelkan di sini yang nantinya akan jadi keyakinan kelas 10 RPL 2. Oke. Yang pertama, boleh minum saat jam pelajaran. Bagaimana? Boleh. Nanti kalau boleh minum saat pelajaran, ketika nanti ada yang tumpah atau ada bapak ibu guru yang tidak diperbolehkan kalian makan di dalam kelas, apakah ini diperbolehkan? Nah, ini nanti berarti tergantung dari bapak ibu guru kalian masing-masing. Ini belum disepakati dulu ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ayo Mila, tolong dibacakan. Apakah boleh berbicara saat pembelajaran berlangsung? Tidak. Boleh nggak pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung, apakah kita boleh berbicara? Lek gak boleh berbicara berarti? Boleh Bu, boleh. Meneng gini toh? Boleh. Tetapi berbicaranya harus apa? Tergantung dari apa? Mata pelajarannya. Jangan berbicara di luar mata pelajaran. Oke, ditempelkan. Oke, lanjut. Ini Mila, coba dibaca. Apakah kita boleh tidur saat jam pelajaran? Tidak. Sini kalau tidak. Oke, lanjut Mil. Ini sama ya. Oke, lanjut. Apakah kita boleh bermain saat jam pelajaran? Bermain HP, boleh nggak? Tidak. Kecuali kalau ibu atau bapak gurunya menginginkan kalian browsing atau sebagainya ya. Oke, lanjut. Sama. Oke. Apakah boleh waktu piket pulang duluan? Tidak. Oke, sudah sepakat ya? Berarti semuanya harus apa? Piket. Oke, tempel sana kalau boleh piket. Oke. Ya, wes lanjut. Gini. Apakah boleh makan saat pelajaran terkecuali sudah izin dan diperbolehkan? Boleh. Berarti harus izin terlebih dahulu ya. Oke, tempelkan di sana. Oke, lanjut Mil. Terserah. Apakah boleh datang terlambat? Tidak. Oke, tidak boleh.
Teman-teman, ketika kita selesai mengerjakan tugas, apa boleh main handphone? Boleh ya jika diizinkan. Oke. Lanjut Mil. Tuh yang atas. Nih. Oke. Lanjut. Sama? Ya udah bisa. Nih. Oke, sama. Apakah saya boleh mengerjakan tugas yang berbeda mata pelajaran? Jadi misalkan pelajaran bahasa Indonesia mengerjakan pelajaran agama, berarti boleh nggak? Tidak. Oke, lanjut Nil. Oke. Apakah boleh berbicara kotor di dalam kelas? Tidak. Berarti tidak boleh berbicara kotor, keyakinan di sana. Ya. Oke. Terus tidak boleh menyebutkan. Lah, itu ayo. Apakah boleh menyembunyikan HP teman? Nah, berarti tidak boleh ya menyembunyikan HP teman. Oke. Nih, makan saat pelajaran tidak boleh ya tadi ya. Mengerjakan tidak boleh. Terus nih, yuk. Menjaga kebersihan. Apakah boleh menjaga kebersihan, mandiri dan disiplin? Boleh. Oke. Oke, terus yuk. Teman-teman, apakah boleh kita berbicara di depan saat guru menjelaskan? Nah, berarti harus menjaga apa? Sopan santun. Oke. Oke. Nih. Apakah di saat jam pelajaran boleh urakan atau rame? Nah, berarti harus menjaga sopan santun ya. Di sini ya. Oke. Terus yang ini. Apakah kelas kita harus solid? Berarti tidak boleh ada apa? Pembulian. Oke, ya sini. Oke. Terima kasih ya Mil, silakan duduk. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, contohnya adalah 1. Boleh berbicara di dalam kelas berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Ya, oke. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, semuanya harus diajak berteman. Tidak boleh ada pembulian. Karena tadi slogannya 10 RPL 2 harus apa? Solid. Ya, karena kalau kita solid, nanti kelas kalian akan sering juara di berbagai lomba antar kelas. Ya. Kemudian, apakah boleh makan di dalam kelas? Boleh makan di dalam kelas jika diizinkan oleh Bapak Ibu Guru di mata pelajaran kalian masing-masing. Terus kemudian, tidak boleh berbicara kotor di dalam kelas. Berarti nanti kalian jika di dalam kelas harus menjaga sopan santun. Oke, gimana? Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Oke, anak-anak semuanya apakah ada yang keberatan berkaitan dengan keyakinan kelas? Angkat tangan. Ada? Enggak? Oke. Nanti Bu Ita minta tolong kalian tuliskan nama kalian di sini. Kemudian kalian tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa kalian adalah menyepakati dan mau melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik. Oke, setuju? Oke. Nanti mulai dari depan, berarti mulai dari Mila,
kemudian ke Venta sampai terakhir tulis nama, kemudian ditanda tangani. Oke, paham? Oke, silakan Mila. Di sini Mila tanda tangan gitu aja. Ini sini. Oke, ayo yang lainnya. Oke, selanjut. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Fahmi. Ayo dilihat Fahmi ini ya. Oke, anak-anak, ini seragamnya sudah benar atau belum? Yang belum benar apanya? Nah, berarti disepakati kalau di dalam kelas itu harus rapi atau tidak? Sudah ganteng atau belum? Kalau begini gantengan mana sebelum tadi? Ya, oke, sip. Ayo lanjut setelah Fahmi. Oke, lanjut. Oke, yuk. Oke. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Coba. Langsung ke Agung aja. Set gitu. Selesai. Agung. Ilham wis kerapian apa belum Ilham? Sudah, Bu. Oh ya. Oke, Moreno. Oke. Ham. Rapi.
Lanjut. Kakak. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah menandatangani kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Ini nanti akan ditempel bersamaan dengan keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama, ya. Jadi nanti jangan ada yang melanggar tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Oke ya. Terima kasih 10 RPL 2. Siapa yang tahu buat apa sih keyakinan kelas ini? Supaya apa kita buat keyakinan kelas ini? Supaya kelas, iya, supaya disiplin. Supaya kelasnya gimana? Suasananya nyaman, aman, kalian juga bahagia. Kalau ada pembulian bahagia apa enggak? Ya. Oke, 10 RPL 2, hebat semuanya ya. Coba Bu Ita mau yel-yel. Kalau dulu biasanya gimana yel-yelnya? 10 RPL 2? Solid. Ya, oke, kayak gitu ya. Solid ya. Oke. 10 RPL 2. Solid. Oke, terima kasih anak-anak. Ini nanti ya, kalian kan ini kan jam terakhir ya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, itu biasanya adalah kalian langsung pulang ke rumah kalian masing-masing ya. Jangan lupa nanti di jalan hati-hati di rumah ya. Besok kembali lagi sekolah dengan semangat yang baru. Oke, sebelum pelajaran selesai, ayo ada salah satu yang memimpin berdoa. Ayo, ya, oke. Di sini nanti ada yang memimpin berdoa. Siapa? Salah satu, ayo. Oke, ayo, Venta. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, 10 RPL 2. Oke, wes ya, hati-hati di jalan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nila ya? Iya, Bu. Lanjut. Apa kabar hari ini, Nil? Alhamdulillah baik, Bu. Terus hari ini tadi kenapa kok datang ke Bu Ita? Ya, karena saya hari ini telat, Bu. Ya,
hari ini kok terlambat Mila? Karena tadi malam saya habis sekolah dan tidak melihat waktu sampai larut malam. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 1 Bu. Terus tadi berangkat ke sekolah, apakah sudah sarapan Mila? Belum Bu. Tergesa-gesa ya? Iya. Bangun jam berapa? Bangun jam 6 pas Bu. Jam 6 pas. Terus kemudian tidak sempat sarapan, kemudian datang terlambat. Terus kemudian ini tadi sudah sampai ke bagian tertentu? Sudah Bu. Mila begini ya, Mila kan hari ini terlambat. Kalau terlambat berarti konsekuensinya Mila jadi ketinggalan pelajaran apa enggak? Iya Bu, ketinggalan. Terus kemudian kalau ketinggalan pelajaran bagaimana Mila? Nilai-nilainya Mila bagaimana? Jelek Bu jadinya, ada pengurangan. Mila hari ini terlambat tidak apa-apa ya, tetapi untuk selanjutnya Mila jangan terlambat lagi ya. Oke, untuk tidak terlambat lagi berarti Mila harus gimana? Tidurnya tidak melewati jam 9. Oke, tidak. Nah, nanti tolong orang tuanya pun diberitahu untuk mengingatkan Mila ya untuk segera tidur cepat. Kalau tidur cepat, biasanya bangunnya jadi pagi kan ya? Iya. Ya. Kalau bangunnya pagi, maka berangkat sekolahnya adalah bisa segera. Nah, kalau berangkatnya bisa segera, biasanya bisa sarapan apa enggak? Bisa. Oke. Nah, kalau bisa sarapan, otomatis kan di sekolahan bisa menerima pelajaran dengan baik kan ya? Iya. Kalau terlambat, apakah bisa menerima pelajaran dengan baik? Tidak. Tidak. Oke. Nah, apakah Mila untuk kedepannya akan terlambat lagi? Tidak. Ya, alasannya kenapa kok nggak terlambat lagi? Ya nilainya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau berangkat ke sekolah tergesa-gesa di jalan nanti jatuh dan sebagainya, nanti akan berakibat tidak baik ya. Oke. Terus kemudian Mila terima kasih ya bisa tadi datang ke sini. Nah, untuk selanjutnya Mila jangan terlambat lagi, jangan diulangi lagi ya. Nanti kalau terlambat terus yang rugi Bu Ita atau Mila? Saya sendiri. Oke, berarti kedepannya harus tidak mengulang lagi ya. Oke, ini nanti kembali ke ruangan, ikuti pelajaran dengan baik. Oke, semangat ya belajarnya ya. Oke, kalau malam belajarnya jam berapa Mila? Jam 7. Jam 7. Setelah itu baru scroll TikTok. Iya. Ya, sampai jam 1. Oke. Nah, kalau scroll TikToknya sampai jam 1 biasanya di kelas ngantuk apa enggak? Ngantuk. Nah, berarti untuk nanti malam dan seterusnya Mila harus bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Ya, untuk tidur jam 9. Oke, terima kasih Mila bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran dengan baik. Semangat ya, semoga sukses ya. Oke. Ini siap Bu. Ya, terima kasih ya. Ya Bu. Saya Mila dari kelas 10 FPL 2. Saya sangat nyaman dan bahagia diingatkan Bu Ita. Saya akhirnya menyadari bahwa yang saya lakukan dengan terlambat adalah salah dan merugikan saya. Bu Ita menyadarkan dan mengajarkan saya agar dapat berubah ke arah yang lebih baik. Bu Ita sangat mengapresiasi saya yang mau memahami kesalahan saya. Terima kasih Bu Ita.